Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah Man 1 Trenggalek yang berbahagia, sekaligus para pemirsa dimanapun Anda berada, juga sekaligus para pendengar Sangkakala FM 94,3 MHz Trenggalek yang dikaruniai oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini Ahad nih tanggal 15 Januari 2023 kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan oleh Allah dalam kehidupan itu untuk menambah sanggup kita menghadap Allah, menambah amal soleh kita, yaitu kita laksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian sebagaimana biasa setiap Ahad kita saling tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Allah berfirman, wa dzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang beriman. Dan di surat Al-Asr yang saya sebutkan tadi bahwasanya kalau kita ingin tidak menjadi orang yang merugi, salah satunya adalah kita saling tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr, untuk seperti ngaten iki, saling mengingatkan dalam keimanan, kesabaran, ketakwaan pada Al-Quran, hadis. Insyaallah ini maghrib ini sampai isya kita tidak rugi, kita tidak merugi. Di saya panjenengan semuanya celaka, kita menjadi orang yang rugi dengan semakin bertambahnya umur kita, usia kita, tidak bertambah iman dan takwa kita kepada Allah. Sehat saya nggih? Sehat nggih. Nggih. Udah. Sekarang di mana kita nih posisi kita? Masjid. Di masjid. Neng kidul niku wonten musola. Di tempat lain ada namanya surau, ada namanya langgar. Napa bedane? Tulisannya beda. Masjid, musola, surau, langgar, apa malih? Mbak ikut tok. Nah, bedane napa? Saya ngaji kitab niku kok ora enek bedane nih. Tapi enek, ndak tahu itu sumbernya dari mana. Bedane masjid karo musola, langgar, surau itu adalah lek masjid dingge salat Jumat, lek musola, surau, langgar mboten. Niku wonten dalile. Kok ngendi niku asale niku? Padahal masjid itu tempat untuk sujud, sajadah ya sujud masjidan. Ya. Lek musola tempat untuk sholat, podo. Sebetulnya podo. Tapi kok beda. Nah, sing bedane niku sinten? Jenengan telusuri kira-kira. Jadi sebetulnya sesungguhnya masjid, musola, surau, langgar niku podo. Kalau sholat di langgar boleh napa mboten? Tadi katanya nek musola, surau, langgar. Sholat di langgar kok tidak boleh? Sholat kalau di langgar tidak mengerjakan sholat itu yang tidak boleh. Kalau sebenarnya dilanggar, langgar tempat sama surau niku boleh. Nah, niki bedane ngoten nggih. Kemudian nuwun sewu, kalau musola, surau, langgar, keumumannya niku dipakai sholat 3 waktu: maghrib, isya, subuh. Lek zuhur, asar niku akeh sing godang, sing bolong. Sik neng sawah, sik neng pasar, sik nyambut gawe, sik lunga, sik manjing, sik golek duit. Akhirnya ora.
Tapi nggih wonten meski musala itu 5 waktu niku sing bener nggih begitu. Seharusnya mbok musala langgar salat tetep niku harus adane 5 waktu. Perkara niku sing salat mimik muadzine merangkap imame sekaligus makmume pisan tetep niku adalah kewajibannya begitu. Sing repot niki enek musala salate adane sewaktu-waktu. Waktu peringatan Isra Mi'raj Maulid Nabi baru di adane maghrib isya subuh barno tutup neh. Napa wonten niku wonten. Nah insyaallah kalau masjid kita Al-Falah niki insyaallah makmur. Nggih, baik. Niki prolog. Sekarang tema kita adalah tentang nuwun sewu. Lek sing wonten badhe tersinggung monggo tersinggung dhisik mawon. Ben kok lek pas ngaji ndak tersinggung. Monggo 1 menit silahkan tersinggung dulu, silahkan minum dulu, nggih kula nggih tak nyicipi minum dulu. Bismillah. Panas kayak kopi, teh. Nggih, tema kita tentang jual beli di masjid. Nuwun sewu nggih, jual beli di masjid. Apa kaitannya tentang jual beli di masjid dengan harta haram? Sekilas bahwasanya ketika kita jual beli di masjid, jual beli niku kan wonten fulusnya, ada duitnya. Nah, nanti kaitannya apakah transaksinya niku halal, apakah keuntungannya kita dapat duit niku halal, ini kaitannya dengan harta haram. Oke, baik, langsung tentang jual beli di masjid. 1. Dalil-dalil larangan atau dalil yang menunjukkan larangan menjadikan masjid sebagai pasar dan jual beli di dalam masjid. Di antaranya dalam Musnad Imam Ahmad, an Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bai'i wal ishtara'i fil masjid, yaitu Rasulullah SAW melarang transaksi jual beli yang dilakukan di masjid. Saya ulang lagi, dari Abdullah bin Amr ia berkata Rasulullah SAW melarang dari transaksi jual beli dol tinuku yang dilakukan di masjid. Berikutnya dalam Sunan Ibnu Majah, Ani Ibnu Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW beliau bersabda, kisalun la tabadaghi fil masjid. Nah niki. Rasulullah SAW bersabda, beberapa hal yang tidak boleh, tidak layak dilakukan di masjid. Ada beberapa sangat, di antaranya adalah wala yukhattahu suqan, menjadikan masjid sebagai pasar. Masjid sebagai pasar niku tidak layak, tidak boleh. Dalil yang ketiga dalam Sunan Tirmizi niki an Amr bin Abi Syuaib an abihi an jaddihi ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an wasallam, dari Amr bin Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya naha tanazatu istaraqi fil masjid, itu Rasulullah melarang tentang transaksi jual beli di masjid. Satu lagi dalilnya dalam Sunan Tirmizi yang lainnya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitum man yabigu au yatigu fil masjid, jika kalian melihat orang yang menjual dan membeli di masjid, artinya jual beli di masjid, faqulu, maka katakan kepada orang sing jual beli di masjid itu, la arbahallahu tijarataka,
Semoga Allah tidak memberikan keuntungan, keberkahan dalam transaksi jual belimu itu. Nah, niki dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya jual beli di masjid dilarang. Menjadikan masjid sebagai pasar dilarang, tidak boleh. Bisa dipahami dalilnya? Terus gambarannya pripun niki. Terus lanjut dulu. Batasan masjid. Satu, batas yang terkait dengan masjid itu ada dua. Satu, batas tanah masjid. Batas tanah masjid adalah batas tanah antara tanah masjid dengan tanah selain masjid. Lek niki sing jelas pager niku nggih. Sing kidul. Lek sing kono pager sana nggih. Lek sono niku mentok jalan niku. Lek niki tembok niku, anggap tembok niku. Nah, niki batas tanah. Niki rada mepet. Lek batas tanah Masjid Utsman bin Affan. Wong mbok niku sak luar biasa niku. Niku batas tanahnya. Kadon lek sing jenengan sing sering mawon Masjid Al Furqon. Batasnya ketok ndak niku. Pager, keliling pager semua kan. Pager itu pageri kabeh. Itu disebut batas tanah. Jadi nanti sebelahnya itu tanah uang, jalan, pokoknya bukan tanahnya masjid. Yang kedua, batas masjid. Artinya adalah batas tempat ini masjid. Adalah semua tempat atau ruangan yang digunakan untuk sholat. Nah niki, ini niku, sing wonten di keramik niku, seret kono sampai, nah insyaallah saya dok kono. Itu dok niku. Nah, niki namanya batas masjid. Bisa jadi nuwun sewu, batas tanah itu bisa merangkap sebagai batas masjid. Contoh Masjid Al Hilal. Entek. Jadi batasnya tanah sekaligus batas masjid. Lek masjid kita niki, lek kono batasnya niku agar batas tanah sekaligus batas masjid. Kono juga batas tanah sekaligus batas masjid. Lek kidul sisa. Sisa kan itu, nah niku sisa. Lek Al Furqon sisanya kan rada akeh niku. Depan, kanan, kiri, niku sing akeh. Nah, kemudian, sekali lagi bedanya nopo? Batas tanah kalau batas masjid. Karena ini terkait dengan hukumnya nanti. Kalau batas tanah, misalkan itu atau itu, ini beda dengan batas masjid. Kalau batas masjid ini berlaku hukum di situ, nantinya di situ batas masjidnya niku. Dan yang dimaksud masjid niku adalah tempat untuk sholat. Berarti kan ning kono nggih sholat. Nah, sholat. Lek ning Al Furqon apa sholatnya ning tempat parkir ya? Lek ning kene ning kono juga. Lek neng Utsman bin Affan apa neng hutan ya kono? Ora mungkin. Enggak mungkin. Nah, ini harus tahu kita batas antara itu batas masjid dan batas tanah. Karena kaitannya dengan hukum masjid. Jadi semua tempat yang dipakai untuk sholat niki namanya masjid, nanti hukum itu berlaku di masjid niku. Lek di luar masjid niku, monggo silahkan. Ini jadi harus kita tahu batasannya. Kalau batas tanah, monggo kayak misalkan Masjid Taqwa, lor dalan, kidul entek, etan entek, ono wis dibangun kabeh. Padahal setiap hari akad enek pasar. Nggih kan? Atau kasusnya kemarin misalkan enek pengajian akbar neng masjid, kemudian akeh sing dodol, kan begitu kasusnya niku. Niku kemarin sing
nakokne niku ning Masjid Al Askar. Nah, nanti aja, nanti geprok-geprok nih mengadu takmir, wah nanti dulu saya tidak penak saya. Nah kita bahas di sini. Nih, jadi itu batasnya. Jadi sekali lagi keterangan. Adapun ruangan yang memiliki fungsi khusus seperti kamar imam atau kantor, maka tidak berlaku hukum masjid. Niki wonten kantore, masjid takwa. Kan di dalam ruang masjid, batas masjid, tapi dia di spesialisnya untuk kantor. Ada lagi tempat untuk gudang. Itu berarti berbeda hukumnya. 2. Ada masjid yang batas tanah masjid dengan batas masjid menjadi satu. Itu tadi karena mepet kayak macam ini kan. Batas tanah sekaligus batas masjid. Karena mungkin tanahnya sempit, masuk gang dan sebagainya, entek akhirnya dipol nih batas tanah itu terus sebagai batas masjid. Kemudian ada masjid yang batas tanah masjidnya dengan batas tanah dengan masjidnya niku beda. Ya macam Al-Furqan niku kan batas tanah dengan batas masjid ada batasnya berbeda. Kemudian ini hukum jual beli di masjid. Jadi sudah kita tahu dalil larangannya, tahu semuanya. Batasan mana masjid, mana panah masjid sudah tahu. Sekarang hukum hadis-hadis di depan tadi niku derajat hukumnya pripun. Nah, sokae. Hukumnya nopo? Haram nopo makruh? Nah, hanya 2. Ini ada 2 pendapat ulama tentang hukum berjualan di masjid. Pertama hukumnya haram, kedua tidak sampai haram yaitu makruh. Imam As-San'ani berkata, hadis tadi depan tadi menunjukkan haramnya jual beli di dalam masjid. Haram hukumnya. Dan wajib bagi orang yang melihatnya roh. Kalau sini masjid enek wong dodolan, maka dia harus berkata kepada orang tersebut seperti hadis tadi, semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam jual belimu. Ini sebagai peringatan. Dan takmir mengingatkan dilarang jualan di masjid. Nah, ini sekolah-sekolah kan begitu, dilarang jualan di depan sekolahan. Nah, ini depan atau di dalam ya tidak boleh. Nah, sebagainya. Ini pendapat pertama dengan dalil-dalil di depan tadi. Dan yang kedua makruh. Ini Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa jual beli di masjid hukumnya makruh, tidak sampai haram, tapi tetap ditinggalkan. Saya ulang lagi, hukum jual beli menurut para ulama ini ada 2. 1 haram hukumnya dengan dalil-dalil di depan tadi. Yang kedua makruh saja, tidak sampai haram. Berikutnya, niki nuwun sewu banget. Lah enek saya sampaikan tadi, mudah-mudahan tersinggungin yang ngarep ora pasak niki. Tapi jangan biasa lek Pak Akori mesti ngono nyinggungi ku sing riba, sing haram, sing syirik. Ya iki sing dodol disikat neh. Pripun ngono iki magere pegel ngene. Ndak apa-apa. Memang ini hukum harus dijelaskan. Contoh kasus. Seseorang berarti bisa jadi bapak ibu ke masjid, wah aku ngaji, aku konon ngaji dan sekaligus mau sholat jamaah, mau ngaji dan sebagainya. Dan ketika ke masjid, orang tersebut buka lapak, sholat ngaji langsung beber taplak sret, toto sret, buka lapak ya namanya. Nah, buka lapak kayak pas ngaji, untung iki dibuka, nggak ditutup. Orang kita ustate kok, kita nih iso mangan, iso leyeh-leyeh, iso main HP dewe, untuk dibuka nih. Di tempat lain bisa jadi seperti itu, ditutup orang ketok, akhirnya beraktivitas sendiri. Termasuk mungkin bisa jadi buka lapak, mbak
bayi barang apik ki arep bodo iki bajuku buka lapak ning kono iki jelas haram. Kalau pendapat pertama tadi. Selain itu kan malah ganggu nanti. Mosok ngaji ustaze nerangne kok buka lapak dodolan dhewe. Ayo barang apik iki anyar iso dikredit ping 7 ora apa-apa. Ustaze ngaji dhewe jelas salah iku. Misalnya mboten wonten lek sing ngeten iki. Mboten wonten kan? Mboten wonten. Aman iki. Iki sik ora enak iki. Lek pripun lek buka lapake ning batas di luar masjid. Misalkan pengajian neng masjid tertentu, kemudian karena sekali pengajian akbar, kemudian wonten sing dodolan. Nah ini pripun? Ya tadi batas masjid tadi. Lek neng galek saya belum pernah lihat, okay. neng Jawa terutama niku, lek di depan masjid itu dipakai dagang urung enak gitu. Kalau di Masjid Agung Samarinda, masjid besar sekali niku, niku sing dodol niku, parfum niki rata-rata nur saya wong Banjar nggih. Rata-rata dodol parfum nih Pak perlu dioles-oles ning ngoten. Ora mek siji, mungkin nek 30-50 sing dodol niku. Jowejer akeh ngoten. Lek ning galek ora enak nggih. Sik ning Tulungagung ngoten ndak mesin apa? Ada. Oh iya kalau ada ndak apa. Asal itu tadi di luar batas masjid. Nah itu tadi sama saja misalkan neng kene wong dodolan, nah biasanya sore itu dodol pentol, dodol neng ngarep kono niku, neng ngarep kono lho, sekaligus dodol, sekaligus sholat. Nah, di luar tadi, di luar batasnya masjid, nah itu tidak apa-apa, bukan di masjid. Nah, misalnya neng dodol-dodol nggawa motor itu ora mungkin yang jero masjid. Ya si repot saya ngoten niku nuwun sewu dodol buka lapak itu nyampe-nyampe. Nah itu enggak boleh. Kemudian yang kedua, di masjid ada kegiatan keislaman, ya pengajian lah begitu atau apa. Kemudian diadakan sekaligus pasar amal, pasar murah, macam ini takwa kan ada pasar jamaah di luar masjid. Kan di luar masjid itu jalan. Depan itu entek, batasnya masjid itu entek resik ponan, itu di jalan, sudah di jalan. Sama di sini, niku pripun? Boleh. Selain takwa, Al-Furqan nggih ada ya. Nah, Al-Furqan. Neng Joko kan? Nah ya tapi bukan di masjid kan? Tadi harus tahu batas masjid sama batas tanah masjid berbeda. Sing ndak boleh jelas ndak boleh itu di dalam masjidnya niku. Macam neng kene ngeten niku. Dodolan yang kuno. Lah pripun lek udan? Ora nek yup-yupan. Mlebu jangan. Yang mlebu harus ditutup ora dodol ndak apa-apa. Tapi sekaligus udan ning jero dodolan niku ndak boleh. Dan ini harus dipahami oleh para takmir. Nah niki sing berikutnya niki sing angel niki, sing nuwun sewu niki, nuwun sewu banget niki. Ada seseorang pesan barang kepada temannya. Kan? Tadi niki saya ndak penak niki kula. Ngenain nah misalkan ben lewat saya sana. Pak Nur nelpon Pak Akor, kula pesen madune wis siji wae sing sekilo misalkan begitu. Nggih Pak Nur siap. Anu Pak Akor nanti pas pengajian digawa pisan madune, engko tak duwiti ning masjid. Akeh ndek kasus yang ngene. Dilanjut ndak niki? Saya tanggung besok rapi enak saya. Bismillah. Mas Teddy ini ruwet tak. Tapi kalau tidak disampaikan, ya pangga tidak ngerti-ngerti. Tapi resiko yang menyampaikan dipuwegli. Awas kayak. Oh rasa ada.
Bu Khotim pesen kaos kaki. Neng Bunur misalkan Bunur pesen atau dibalik pesen apa digawa neng masjid engko diduwiti neng masjid. Pripun niki? Ya, jadi kasih jawab niki. Pripun niki? Pripun Pak Rahman? Ra penak aku. Oke. Pinter Pak Gopar. Kalau serah terimane neng jaba ning parkiran kono ndak apa-apa. Neng jaba kono jelas bukan di masjid. Permasalahannya ini pas lungguh ngaji karo Mbak Yu niki kaos kakine niki bajune niki duwite. Pripun Mas Teri? Ngene wae. Sinten sing ngomong iku boleh? Ora wani ngomong kan? Sing ngomong ora oleh. Sik kaos kaki urung bar aja konsumsi dulu. Sesuk Pak Agus, awas Pak Akur. Nggih, nanti juga arahnya ke sana. Semalam harus tak singgung Pak Agus itu, ben mikir. Ternyata rawuh berarti rapopo berarti siap. Namanya orang ngaji itu dari ndak tahu menjadi tahu. Sama saja, nanti ndak ngerti lah. Iki riba, iki syirik. Ternyata disampaikan itu riba, itu syirik. Pegel, memang pegel. Ustaz lain ora tau bahas kaos kaki, ora tau bahas pesenan iki Pak Akur iso arep pegeli wong. Kan ngoten malian. Nah, akhirnya dipegeli penak Ustaz kae, ora tau nyinggung blas. Makanya saya kudu tersinggung panjenengan. Nun sewu saya ulang lagi. Ada seseorang pesan barang kepada orang lain. Tentunya pesan itu nggak macam iso nelpon dan sebagainya, mungkin di rumah, di warung, lewat HP dan sebagainya. Namun penyerahan barangnya dan sekaligus pembayarannya dilakukan di masjid. Ingat tadi masjid itu berarti tempat untuk salat niki. Nggih nuwun sewu sebelumnya nggih sing kadung pegel biyane ora ngaji pisan, dene sing ora pegel terima kasih dielingne. Nah niku sing bener niku. Lek memang salah, tapi lek boten ya ora apa-apa, memang ora salah kok. Namanya pengajian itu nggih singgung-singgungan ngoten niku. Satu, harus kita ketahui bahwasanya rukun jual beli wonten pinten? 4. Rukun jual beli ada 4. Napa pertama? Penjual, pembeli barang dan ijab kabul, serah terima. Saya ulang, rukun jual beli ada 4. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada ijab kabul. Ada penjual, anggap aja Pak Akur penjual. Ada pembeli, panjenengan pembeli. Ada barang, berarti barangnya didep. Kalau pasar kan begitu, barangnya didep. Kemudian ada ijab kabul. Ijab kabul itu serah terima niki barangnya uangnya tidak perlu ini saya terima, saya terahkan madune kepada penjual, nggih saya terima, tidak begitu, serahnya diterima, itu namanya ijab kabul. Nah, kalau rukun ini tidak terpenuhi 4-4-nya, ini bukan disebut dengan jual beli. Tidak disebut dengan jual beli. Nah, pripun kasusnya tadi? Pesen. Kan Pak Akur penjual, panjenengan pembeli. Nah, kemudian saya tidak buka lapak di sini. Buka lapak ini depan Polres. Panjenengan pesen. Niki terpenuhi Mbak 4 niki? Tidak terpenuhi. Nah, karena tidak terpenuhi ini menjadi khilaf. Ini sebagian menyatakan tetap ini termasuk jual beli, termasuk pesan memesan, sewa menyewa dan sebagainya, tetap tidak boleh.
Tapi yang benar tidak, ini belum terpenuhi. Tapi sing aman nggih, sing aman niku kita kembalikan ke hukum tadi. Kalau hukum yang pertama kan haram. Nek panjenengan berpendapat haram, hindari. Bila berpendapat makruh, ini tidak terpenuhi, berarti kan boleh. Tapi sing lebih selamat niku lek iso nggih, lek ora terpaksa ya ojo seratimane ning jero. Ning dalam masjid ngeten iki. Ya misalkan pas ning parkiran, bukatin niki titipane. Lah dikene duwite. Lah niku ndak apa-apa, aman. Sing repot itu kan pas ngaji, desep. Nah, itu sing ndak bener juga niku ngeten niku. Nah, itu sing ndak bener. Tetep boleh pesen nggih boleh. Ndak percaya besok pesen pakor madu sak truk tak tekakne niku. Ndak percaya kita buktikan. Misalkan begitu, nanti serah terimanya lebih aman niku di luar masjid, lebih aman. Dene kok terpaksa kayak orang ngerti, ya kita anggap aja niku masih masuk kategori makruh. Ya. Oke, saya siji-siji dulu ya. Bisa dipahami yang ini tadi? Sing biasanya pesen-pesen nih lho, pesen kaos kaki, baju dan sebagainya. Nggih, niku sebaiknya begitu. Boleh pesen buat jual beli nggih ndak apa-apa. Bisa dipahami niki seniki nggih. Sekarang masuk sing Pak. Bentar. Sing Pak Dias. Titipan tadi, Pak. Kalau jual belinya kan gitu, tapi uangnya nanti ditransfer. Kan tidak ada jadi salah satunya. Itu bisa enggak? Barangnya cuma ngasih. Pesan kaos kaki, ya jadi kaos kaki. Nah, dikasih di masjid. Uangnya kan nanti. Nanti uangnya transfer ya. Nah, terus pertanyaannya? Itu jual beli apa? Nah, tadi kan saya jelaskan rukun jual beli ada 4. Ingat coba apa? Penjual, pembeli, barang, ijab kabul. Ya ndak apa-apa ditransfer. Mosok 20.000 ditransfer. Wah mau 6.000 ditransfer, ya ora apa-apa, ditransfer nggak apa-apa. Tapi apakah itu termasuk jual beli kan gitu? Anggap aja panjenengan sing paling kari gampang ini sing berpendapat makruh, golek pewenake. Tapi tetap dihindari. Itu salah saya kan dihindari. Dene misalkan kepeksa ke anu nggih. Ya aja sering-sering, sekali-kali mawon, lek terpaksa. Tapi lebih baik tadi. Aku nanti serah terimane kan padha ngerti nih, pas ning parkiran lebih cegat. Nah, syarat. Macam Pak Rudi kemarin. Ora sadu-adu contohnya Pak Rudi nih lho. Nah, pesen buku teng kula. Wis pesen sret pira 15.000. Nah, serah terimane teng pundi Pak? Ning parkiran. Mana parkiran? Loh, serah terimane bukune kayak duit teng parkiran, berarti kan di luar masjid. Aman, ndak kena. Untung neng luar masjid. Kalau neng masjid ora blend, ya di ngaji sih. Itu gunanya ngaji. Ben ngerti. Berarti aman Pak Rudi. Mas saya lek neng jero ndak wani kemarin kok di kalau Pak Akur dia ini jual beli neng jero disekat seter saya. Ngeblaen nek ngoten. Makanya neng jogo. Apa mungkin Pak Rudi ngerti neng parkiran ditunggu kula. Wih, mani Pak Akur. Oh iya beres. Boleh ndak apa-apa. Nah, jadi pernah. Kemudian Pak Dias. Pak Dias ngeribon. Ini pertanyaannya biasanya Pak Agus tapi diribon. Pripun? Niki misalkan Pak Mir pesen nasi kotak nih Pak Agus. Pak Akur langsung jedenge wong ditunjuk langsung. Wis bolor apa-apa niki. Ora ceklekan Pak Agus niku. Nek liyane duka kowe. Pak Agus silakan pesen 50 kotak. Pak Agus penjual. Pak Nur pembeli. Serah terimane masjid. Pembayarannya transfer ya. Pripun niku masuk ndak?
Masuk ora dikei kotak ngono. Nah niku kotak es metu di drop niku. Nah. Nggih. Berarti nek minggu depan ora enek kotak-kotakan. Ora usah pesen-pesenan. Kapok gawe dibahas bareng salah dhewe niku. Jadi pripun nek ngoten niku? Yang tadi yang dimaksud yang jelas-jelas terlarang niku buka lapak dodolan yang masjid. Meskipun sekali lagi sebagian pendapat tetap itu termasuk kategori. Itu termasuk kategori yang dilarang di dalam jual beli di masjid. Ya kita kembalikan lagi, hukumnya tadi ada dua, satu berbeda haram, dan makruh. Jadi tidak apa-apa Pak Agus, tidak apa-apa. Kalau ngono Pak Akur kotaknya ditambah ya, oh coba dikai tak kurangi sini Pak Akur khusus tidak. Ya, tapi sekali lagi ya tidak apa-apa itu. Kita tanggal aja gue makruh. Kalau orang ngono pripun? Kan serahnya karena diserahkan taruh, nah berarti kan itu juga ijab kabul, serah terima. Sekali lagi kita kembalikan ke hukumnya, ada yang pendapat haram, ada yang berpendapat makruh. Nah, tadi ada juga ya benar kalau empat ini tidak terpenuhi langsung saat itu berarti bukan namanya jual beli. Tapi pendapat yang lain tetap niki termasuk kategori jual beli. Biasanya fikih itu cenderung nggih ngoten. Cenderung ngoten. Nah, jadi insya Allah singkatan itu yang dianggap aman-aman mawon. Bahkan nanti kita ngaji kan di saya lihat ada Ustadz Firanda termasuk apapun pokoknya termasuk promosi. Pak Nur nih promosi padahal orang gue dagangan wis promosi dhisik. Bayu iki arep foto iki ambil brosur iki lho baju airmu Pak Akur sing mempromosikan Masjid Musa niku. Nur sewu nih PCM niki. Saya stop niku protes iku lho. Airmu nih beda, sama-sama airmu tapi berbeda, tapi di stop mawon. Saya ndak mau diprotesi iku. Wis ora airmu Pak, aku gelut karo Pak Arwan. Wis pokoke sing lainnya ngoten mawon. Jadi pokoknya apapun bentuk itu ada empat itu syarat terpenuhi apapun, mau baju kah, mau madu kah, mau semua barang-barang atau Mas Tari Pak ini brosur kula servis komputer jual beli spare part 3 brosure itu sebagian berarti itu termasuk jual beli, termasuk non sewu pasang iklan yang masjid lowongan kerja macam-macam itu juga termasuk sebagian pendapat begitu. Jadi masjid betul bersih dari sing ngoten-ngoten niku. Nah, pripun oleh lowongan sekolahan. Nah, sing pendapat tadi tetap apapun kaitannya ada transaksi jual beli dan sebagainya, apapun bentuknya itu tetap masuk kategori larangan. Larangan itu pun ada dua, makruh sama haram. Tapi yang lain kalau 4 unsur ini tidak terpenuhi, niki tidak termasuk jual beli. Ada 10 menit kalau mau tanya jawab, monggo. Nggih, Pak Anwar. Deg-degan kula niki wis. Atrimo nggih. Nggih, monggo. Jual beli itu merupakan penjualnya dan pembeli, Pak. Kemudian yang penjualnya itu tidak niatan untuk berjualan di masjid. Tetapi barangnya itu kebutuhan masjid dan transaksinya karena kebutuhan masjid juga di masjid. Itu apakah termasuk jual beli yang transaksinya di masjid? Penjual tidak niat jualan. Tidak niat jualan di masjid. Nggih. Karena pesanan masjid. Nggih. Terus lalu pembayarannya di masjid. Nggih. Karena yang pesan dari masjid. Nggih. Bagaimana? Nah, itu tadi. Oke. Pinter niki. Nah, gini. Nggih. Termasuk apapun. Kalau kita menghindari dari khilaf, menghindari nggih, cari amane keluar dari batas masjid. Itu untuk menghindari khilaf, tidak kena yang makruh, tidak kena yang haram, mau menghindari khilaf. Itu sing paling aman. Nah, niku sing paling aman.
misalkan yo ning jaba, pokoknya di luar batas masjid ning kono di luar. Itu sing paling aman tidak terkena khilaf. Nggih. Lek panjenengan milih saya berpendapat sing makro, selesai urusan. Panggah oleh ning masjid. Panjenengan dodol ning kene panggah oleh. Mau makro ae kan yo ora dosa. Lu wis lek ngoten ya selesai, berarti boleh. Tapi untuk saya sarankan lebih amannya di luar masjid, atau paling tidak ya ojo ning masjid utama ning jero, rodok mojok titik ngoten. Oh, kowe hitung ning imaman kene. Ora pantes niku lah. Ndak pantes dari sisi adabnya. Ya, ini misal ya. Nggih. Masjid sini karena jamnya itu sudah tidak cocok. Nggih. Pesan Mas Teri. Iya. Kemudian betul ya ning masjid. Nggih. Kan Mas Teri enggak niatan jualan di masjid. Nah. Karena pihak masjid pesan Mas Teri. Iya. Jadi lebih amannya transaksinya juga di luar masjid gitu. Nggih. Mas Teri kan bukan penjual jam niku. Bukan kan? Cuma dipasrahi. Beda kalau Pak Akur. Pesene napa? Misalkan madu. Kan jelas saya penjual madu, penjual pecel, jelas niku. Nah, itu tadi. Nah, kaitannya ngeten iki misalkan jam niki, berarti kan bukan Mas Teri bukan penjual. Nah, dipasrai kan bukan dengan tidak terpenuhi 4 unsur niki. Tidak terpenuhi. Saya membayar Mas Teri di sini bisa. Boleh, karena tidak terpenuhi. Mas Teri bukan penjual, kan tukokno. Nah, kalau tukokno kasusnya napa kemarin itu. Nah, titip beli ilmunya berlaku titip beli niku akan nyangkut semua ilmunya niku. Ya boleh saja, yang penting syar'i. Piye carane? Ilmune diterapne. Diterapne. Ilmune kemarin diterapne titip beli. Ini kan bukan pedagang ngeten. Nah, ini mengembang, Pak. Oh, enggak jelas. Mengembang. Enggak. Ini misalnya yang wis ketok tenan ya. Enggak, tenan langsung ya des-des ngono. Misal ini catering ini kan bukan saya yang jualan. Nggih. Saya hanya dititipi dari takmir Ya. untuk membelikan. Nah. Bukan memberikan, memesankan. Nggih. Nanti biasanya pembayaran itu titip Pak Anwar nang cateringnya. Nah, nggih. Itu termasuk jual beli atau bukan? Ya. Ini ingat ini. Syarat jual beli ada 4 tadi. Penjual, pembeli, barang, ijab kabul terkumpul 4-4-nya. Panjenengan. Nah, masuk ndak niki? Jeneng rekar direnungkan. Berarti tidak ada unsur berarti dari takmir bisa membayar ke saya. Nggih. Kan tidak ada unsur jual beli di masjid. Nah, tadi ingat tadi meskipun sebagian pendapat tetap itu masuk kategori sebagian pendapat, sebagian lain mboten kami tidak terpenuhi niki. Nah, fikih kan ngoten. Nek fikih niku ya kita kembalikan sok. Apalagi untuk kepentingan umat dan sebagainya insyaallah nggih saya pribadi ndak apa-apa. Nah, untuk kepentingan umat padine Pak Akur ben oleh kotak. Besok tambah meneh ngono take. Tapi sekali lagi lebih amannya transaksi sekali tetap di luar itu lebih amannya, itu tidak kena khilaf. Nah, itu kan lebih paling aman. Dene kok tetap, nah itu kan tidak terpenuhi ini. Seandainya terpenuhi pun ada pendapat makro hukumnya, tidak sampai berdosa. Ini dari Imam Ahmad. Nah, Imam Syafi'i itu ada 2 tadi dengan dalil itu. Greget nih Pak Akur ini dibahas. Saya esok dicoret terakhir ya Pak Akur rasa lajinah. Nggih Pak nggih. Nggih saya Pak Gofar nggih. Siji. Nggih. Iya, Pak Ramlan. Yang membayar Pak Anwar. Nggih. Kemudian barang itu disampaikan di rumahnya Pak Ramlan. Pak Ramlan ini
Nggih. Kemudian, oh nggih, kok tapi tolong dengan kalau ke masjid. Nggih. Apakah ini juga termasuk komplikasi? Ingat, jual beli rukunnya ada 4. Penjual, pembeli, barang, ijab kabul. Barang itu maksudnya barang kan langsung ada dikekne langsung. Itu rukun. Nek ndak terpenuhi berarti bukan namanya jual beli. Mungkin ya apa gitu, tapi kan disitipne kayak kantong gawakne ndak apa-apa niku, Pak. Ndak apa-apa. Aman misalkan. Contoh nih praktekkan mawon besok pesen Pak Angkor madu. Wis diduwiti ning kono wis aku rasa nggo tak terne tak kekne nang masjid. Kan penjualnya sudah tidak ada di situ, pembelinya sudah tidak ada, ijab kabulnya sudah, cuma barangnya dikekne nang masjid. Apa terpenuhi unsur niki? Tidak. Boleh lek ngono. Boleh, meskipun enek pendapat panggah iku cek termasuk sik nyangkut kok. Lah wis ngono kan pripun? Namanya fikih itu ngoten. Nggih cenderung ngoten nanti. Jangankan masalah yang ini, masalah yang lain nanti, masalah rasa dibahas ya, kalau bermasalah nanti malam. Ditakoni saya jawab, jadi tidak apa-apa ngoten itu. Pak Arif. Saya pernah membeli Al-Quran itu kepada Pak Anwar. Berarti Al-Quran itu tadi rakyat dikeluarkan kalau begitu. Karena itu bukan jadi. Saya diulang lagi. Panjenengan membeli Al-Quran dari Pak Anwar. Apa kaitannya rae ditokne? Harga goro-goro. Ya, begitu. Titip beli kasusnya jadinya. Kaitannya rae kok ditok deh, lek bar. Titip beli. Lek Pak Anwar jelas penjahit. Nah itu bukan penjual Al-Quran. Nggih, katur nggih. Pak Arif sebenarnya memang ben heboh ngono ae. Ora apa-apa. Sing ibu-ibu wonten. Ora enek kok. Berarti salah itu kan apa? Nggih. Ya sadar itu kan sering membeli barang gaib, Ustaz. Barang gaib. Contoh. Pulsa itu nggak ada barangnya. Tapi dia kan beli. Nggih. Itu kan artinya 4-nya kan tidak terpenuhi. Nah. Itu kan apa bagaimana pikirnya? Pulsa itu bukan barang maksudnya gitu. Maksudnya yang ditanyakan jual beli pulsanya. Pulsa. Nah, kemarin hadir enggak nih? Kan sudah dibahas ya? Pas oh delok rekamane. Boleh. Kok selisih kok kono 1.000 ngono. Iku ngono ki nyindir Pak Akur. Pak Akur iki dodolan pulsa. Tapi udah kita bahas. Boleh. Nah, tadi ingat misalkan dengan tuku 1.000, tak tarik 110 misalkan. Apa ndak riba? Kaitannya begitu nanti. Nah, pas ndak hadir ya. Nah, rekamannya digoleki, sudah di-upload ya. Oh, digoleki nang YouTube pun ada nih itu. Wis seri kepira kemarin lupa saya. Pokoknya sampun itu intinya ora popo. Mungkin ora popo jual itu semua. Mau token, pulsa, data internet. Pak Akur jualan ngono piye Pak Gemi? Oh, no, enggak apa-apa, saya tuh malah seneng tuh. Feeling nih. Nih bagus lagi, pokoknya bagus aja. Tak terima. Badan usaha. Ya, jual beli, tapi milik masjid. Itu jadi bagaimana Pak? Soalnya kan jualan itu memang di sekitar di halaman masjid. Ya, betul. Memakai fasilitas masjid. Betul. Satu misalkan Masjid Al-Falah ini duwe koperasi masjid. Di tempatnya neng kono kuwi. Ruangannya kuwi. Ingat tadi, batas atau tempat yang tidak dipakai untuk sholat itu tidak berlaku hukum masjid. Kantor itu di koperasi berarti niku
bukan berlaku boleh di situ. Boleh. Contoh, masih ada pertanyaan sebelum saya tutup kasus. Ibu wonten ibu pun takok nih. Betul wonten? Nggih. Pak jenengan sing pernah neng Masjid Nabawi, saya dereng. Tapi saya melihat dari kisah hadis dan sejarah Nabi. Niki masjid. Nah, niki masjid. Nah, niki omahe Nabi gandeng. Nggih. Betul, ngoten? Betul. Nah, ini kan sekarang masuk kategori di dalam masjid, betul? Sekarang masuk di lingkungan masjid. Tapi kan ada tidak, ini tidak diakui sebagai masjid, tapi sebagai rumah sekarang menjadi kuburan. Berarti kan ini beda tadi. Segala sesuatu yang tidak dipakai untuk sholat berarti keluar dari hukum masjid. Sama saja mau kantor meskipun dia di dalam masjid, tapi tidak dipakai untuk sujud di situ, sholat di situ. Namanya koperasi, kantor, kantor, mesin takwa, gudang, hamam, kamar mandi dan sebagainya. Keluar dari hukum masjid. Tidak seperti masjid. Nah, kayak mlebu wong loro, wah bahaya nih. Kacau, kayak lanang-lanang mlebu wong loro ki piye niku. Wah, heboh niku. Pak Akor karo Pak Anwar mlebu wis sudah tutup masjid niki. Bahaya nanti. Nggih, jadi sekali lagi ini oh nggih. Seru nih. Nggih. Misalkan setiap Jumat itu jamaahnya banyak. Nggih. Di lapangan sana. Nggih. Apakah yang sholat di lapangan itu juga termasuk sholat di masjid? Nggih. Pinter anu. Masjidnya batasnya niki. Niku nggih sampai situ. Dilalah kersane ngalah sing ngaji ustad kondang internasional. Ustad ngono. Kemudian ternyata iki daya tampung misalkan mek 200 sing teko 2000. Ada acara salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah. Liyane salat ning kono. Ning lapangan, ning dalan, bahkan ning omah-omah niki. Permasalahannya semua tempat di muka bumi adalah tempat untuk sujud kecuali kuburan dan kamar mandi. Intinya boleh, misalkan itu boleh dari hukum bolehnya. Tapi kan tidak selalu di situ karena ada momentum khusus. Sama saja misalkan kenapa ketika sholat Id itu Rasul dibawa keluar semua, tidak di masjid? Karena satu alasannya tidak cukup. Selain itu perempuan-perempuan yang haid pun dibawa keluar semua. Jadi kalau kaitannya dengan apakah berlaku hukum masjid anu ning sing wis dingge salat ning dalan-dalan lan niku tidak, karena dengan momentum khusus hanya keadaan darurat saja. Tetap yang di masjid hukum masjid nggih sing niki. Tapi boleh salat di sana misalkan tempatnya tidak cukup boleh. Begitu maksudnya. Oh, kaitannya dengan pahala. Satu, kalau pahala semua masjid di luar Masjidil Haram, Masjid Nabawi sama. Cuma permasalahannya misalkan tempatnya darurat momentum khusus kan tidak selalu suatu yang dalam hanya pahalanya padha napa mboten. Dari sisi pahala sama. Tapi dari sisi nilai kebersihan dan sebagainya itu lebih baik yang masjid yang sudah terawat. Dari sisi kebersihannya. Nanti kaitannya niki ada nun sewu kewajiban kita kepada masjid. Kewajiban kita kepada masjid, larangan di dalam masjid ada 20 larangan di masjid niki. Ada 20 juga tentang hal-hal yang boleh dilakukan di masjid. Ada 8. Yang saya ketahui ada 8. Ini saya cuplik kaitannya dengan harta haram. Nah, kemudian berikutnya penutupnya apa? Nasi pripun? Mas Teh, dari sisi pahalanya semua sholat pahalanya sama. Cuman kalau di luar sana, karena tidak memungkinkan tetap dapat pahala.
Mungkin dari sisi kebersihan dan sebagainya jelas berbeda. Enggak apa-apa. Tapi lek misalkan neng kene sik cukup panjenengan salat neng kono. Lah niku orang tanda tanya niku lho. Masjidnya kosong kok salat dhewe ning kono. Lah niku mesti tanda tanya wong iki. Mboten ngono, nyapo, kan tanda tanya. Nah, nggih. Nggih. Yang biasanya kalau menjelang pas ini Ramadan, kan ada tuh orang dari Palestina. Kemudian dia akan melelangan di masjid itu. Jualan sal, jualan Quran, itu berikut nanti. Nah, orang Palestina itu penjual apa bukan? Besok ditakoni, Pak, kowe penjual apa hanya golek duit, golek dana? Kalau saya penjual hari-hari jual begini, silahkan di luar saja. Golek tekoneh nggih. Nah, ini penutupnya nih. Apa kaitannya dengan harta haram? Jual belinya, transaksinya niku secara hukum terpenuhi ini sah halal. Apakah hasilnya niku haram? Tidak. Yang terlarang niku adalah jual belinya, hasilnya tetap halal meskipun tempatnya di masjid. Sing berdosa seandainya berdosa tadi adalah transaksinya. Lek duitnya oleh duit, tetap duitnya niki halal 100%. Lek duitnya okay. Yang tidak boleh itu transaksinya, tempatnya aman wis. Jadi aman kabeh dari si hasilnya halal. Dari sisi transaksinya seandainya pun di masjid, panjenengan ngambil aku sing makruh wae, sudah tidak berdosa. Kan selesai urusan. Jangan dipersulit diri sendiri. Permasalahannya kadang kita tuh nggak golek penake dhewe. Golek sing paling penak sing ngendi, misalkan contohnya Imam Syafi'i, kalau seorang perempuan hamil pas masuk poso, nanti dia harus mengkodok sekaligus membayar fidyah. Yang lainnya tidak cukup bayar fidyah. Lek ngono aku lintas mazhab ganti mazhabe bukan Imam Syafi'i. Buat tempat lain golek sing penak. Nah niku sing ngakal-ngakali ngoten niku. Ngakal-ngakali. Nggih, jadi kesimpulannya satu, jual beli di masjid secara hukumnya ada dua, haram dan makruh. Hasilnya halal semuanya. Meskipun yang terlarang itu adalah transaksinya. Sing paling aman, sing paling aman menghindari khilaf itu tetap dilakukan di luar batas masjid, okay. Nah, di dalam masjid seandainya dilakukan di masjid karena tidak memungkinkan ribet dan sebagainya, seandainya itu tetap kan kita ambil aja sing mudah, sing makruh, kan selesai urusan. Tapi tetap kita harus mengilmui. Tapi betul-betul buka lapak kayak dodolan di masjid itu tetap tidak boleh. Buka lapak, saya sesuk nggo madu, nggo pecel, langsung usir mawon. Nggak boleh, memang begitu nggih. Kasusnya paling nggih pesen sing ngoten-ngoten niku, insyaallah tidak apa-apa. Tapi ngoten mawon, nanti berikutnya masih bab jual beli, tapi yang lainnya. Siap-siap nanti ngregesi neh. Nggih, memang begitu hukumnya nih. Jadi memang begitu, ndak paham-paham. Orang ngerti-ngerti. Sing mbas yo wedi kabeh. Kadung Pak Akur ngono sikap terus ora apa-apa. Sejak saya dulu di Kalimantan nggih ngono sing diancam ora apa-apa. Buktine panggah sik urip. Ya panggah iso mangan. Nah, ndak usah takut, teman. Memang kebenaran itu harus disampaikan. Memang saya tahu resiko-resikonya tapi ndak apa-apa. Memang harus enek sing kalem-kalem, enek sing kenceng, enek sing ya saya masuk kategori sing greget nih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.